Hello everyone, my name is Rasa Fadil Ahmad. I'm from to Management 25 CX, NPM 254 Di video ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi makro dengan judul Memahami Perekonomian Terbuka. Apa itu perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi suatu negara yang melakukan interaksi perdagangan dan keuangan dengan negara lain. Sistem ini melibatkan berbagai aktivitas lintas batas seperti impor, ekspor, investasi asing langsung (FDI), dan arus modal internasional. Dalam perekonomian terbuka, tidak ada hambatan absolut terhadap perdagangan internasional, sehingga barang, jasa, dan modal dapat mengalir secara bebas antar negara sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Perekonomian terbuka memungkinkan suatu negara melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperluas pasar, meningkatkan produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sistem ini juga membantu suatu negara memperoleh teknologi, investasi, dan peluang perdagangan internasional sehingga hubungan ekonomi antar negara menjadi semakin berkembang. Ciri-ciri perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari sistem ekonomi tertutup. Perdagangan bebas memungkinkan barang dan jasa mengalir lintas negara tanpa hambatan berlebihan. Arus modal internasional yang aktif menciptakan investasi dan pembiayaan global. Kebijakan ekonomi global seperti suku bunga dan regulasi perdagangan mempengaruhi kondisi domestik secara signifikan. Selain itu, perekonomian terbuka juga ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi antar negara, penggunaan mata uang asing dalam perdagangan internasional, serta keterlibatan suatu negara dalam pasar global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas hubungan perdagangan internasional. Komponen utama perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka terdiri dari beberapa komponen kunci yang saling terkait. Ekspor dan impor merupakan arus barang dan jasa lintas yang menjadi tulang punggung perdagangan internasional. FDI adalah investasi jangka panjang dan entitas asing ke dalam perusahaan domestik. Pasar valuta asing memfasilitasi pertukaran mata uang untuk transaksi internasional. Kebijakan tarif dan non-tarif mengatur dan melindungi kepentingan ekonomi sosial. Selain itu, perekonomian terbuka juga melibatkan kerjasama perdagangan antar negara, arus modal internasional, serta penggunaan teknologi dan informasi global yang membantu memperlancar kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, suatu negara dapat memperluas pasar, meningkatkan produksi, dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara lain di era globalisasi. Keuntungan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka memberikan berbagai manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan akses pasar global, produsen dalam negeri dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia, meningkatkan volume penjualan dan skala produksi. Transfer teknologi dan modal asing mempercepat modernisasi industri domestik. Diversifikasi mendapatkan mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi. Sementara persaingan global mendorong perusahaan nasional untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, perekonomian terbuka juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas produk dalam negeri, memperluas kerjasama internasional, dan menambah
pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan investasi asing. Dengan adanya hubungan ekonomi internasional, suatu negara juga dapat memperoleh pengetahuan, teknologi baru, serta peluang yang lebih luas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Tantangan dan resiko perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka membawa berbagai tantangan yang perlu diwaspadai. Ketergantungan pada kondisi ekonomi global membuat negara rentan terhadap resesi di negara mitra dagang utama. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya impor dan daya asing ekspor secara signifikan. Persaingan dengan produk asing yang lebih murah dapat mengancam industri dalam negeri. Krisis ekonomi internasional seperti krisis keuangan 2008 dapat dengan cepat menyebar ke ekonomi domestik melalui jalur perdagangan dan keuangan. Neraca perdagangan, trade balance. Neraca perdagangan adalah indikator yang penting menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode tertentu. Jika ekspor lebih besar dari impor, terjadi surplus perdagangan yang menandakan ekonomi kompetitif. Sebaliknya, defisit terjadi ketika impor melebihi ekspor. Indonesia mengalami fluktuasi neraca perdagangan yang dipengaruhi harga komoditas global. Peran nilai tukar dalam perekonomian. Nilai tukar mata uang memainkan peran krusial dalam perekonomian terbuka. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga meningkatkan biaya produksi dan harga konsumen. Sebaliknya, produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional karena harganya relatif lebih murah bagi pembeli asing. Dampak perekonomian terbuka pada ekonomi domestik. Perekonomian terbuka memberikan dampak signifikan pada ekonomi domestik. Sisi positif meliputi pertumbuhan sektor ekspor yang mendorong lapangan kerja, peningkatan investasi asing yang membawa modal dan teknologi baru. Namun, sisi negatif juga perlu diperhatikan seperti persaingan ketat dengan produk impor yang lebih murah, tekanan pada industri lokal yang belum kompetitif. Studi kasus Indonesia dalam perekonomian terbuka. Indonesia merupakan contoh nyata negara dengan perekonomian terbuka yang aktif. Ekspor utama meliputi minyak kelapa sawit, penghasil terbesar dunia, batu bara, sumber energi ekspor utama, dan tekstil, industri padat karya. Investasi asing langsung (FDI) terus mengalir ke sektor manufaktur, pertambangan, dan infrastruktur. Kawasan industri seperti Cikarang dan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan pasar global. Kesimpulannya, perekonomian terbuka memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui akses pasar global, transfer teknologi, dan diversifikasi pendapatan. Namun, tantangan seperti ketergantungan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar memerlukan pengelolaan kebijakan yang cermat. Pemahaman mendalam tentang dinamika ekonomi internasional menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan peluang sekaligus memitigasi
resiko yang ada. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.